Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ustadz Muhammad Ainun Najud MPhil, yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk beserta jajaran, yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah beserta jajaran, dan hadirin jamaah Fajar Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Marilah pada hari ini kita selalu panjatkan puja syukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana pada pagi hari ini, pagi yang sejuk, yang indah, dan semoga barokah ini kita semua ditakdirkan oleh Allah dapat berkumpul berwajah di sini tempat dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat tabi dan para pengikut semuanya, dan semoga kita diaku sebagai umatnya, dan di yaumul kiamat nanti semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, susunan acara pada pengajian Fajar pagi hari ini adalah, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti langsung dilangsungkan yaitu kajian Fajar Mubarak dengan tema Tazkiyun Nafsi. Maka pada hari yang indah ini, marilah kita dengarkan bersama kajian daripada Bapak An-Najib. Semoga apa yang disampaikan nanti dapat membahagiakan kita semua, bisa membuka pintu hati kita dan menambah pengetahuan di antara kita semuanya. Untuk memulai kajian hari ini, marilah kita buka dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara berikutnya adalah langsung kepada beliau Bapak Ustadz Muhammad Ainun Najib. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina min 'adzabi yaumil qiyamah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna. Yang kami hormati jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Nganjuk, yang kami hormati pula jajaran pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Nganjuk, serta hadirin sekalian. Syukur alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita di majelis pengajian Fajar Mubarak ini. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat olehnya sebagai amal kebajikan bagi kita semua. Begitu pula hadirin yang terhormat, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Setiap kali majelis ilmu, pengajian dan yang lain-lain, malaikat membentangkan sayapnya, ridhon bima yatlub, karena keridhoannya terhadap kita semua yang ngaji atau hadir dalam majelis ini. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebelum saya menyampaikan terkait tazkiyatun nafs dan hubungannya dengan puasa, terlebih dahulu saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait potensi perbedaan penetapan awal Ramadan pada tahun ini. Mengapa berbeda dan bagaimana menyikapinya? Hadirin yang saya muliakan, berdasarkan dengan maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1 garis miring maklumat Muhammadiyah garis miring 1.0 garis miring E garis miring 2024, Muhammadiyah telah memaklumatkan bahwa ijtima konjungsi awal bulan Ramadan itu terjadi pada hari Ahad Legi 29 Sya'ban 1445 Hijriah yang bertepatan dengan hari ini, yaitu hari Ahad tanggal 10 Maret 2024. Pukul berapa? Pukul 16 lebih 7 menit lebih 42 detik. Jadi konjungsi itu pergantian bulan. Data falakiyah ini Bapak Ibu hadirin menunjukkan bahwa qoblal ghurub, jadi ketika maghrib terjadi, matahari tenggelam itu, menurut Muhammadiyah hilal sudah di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia kecuali 3 daerah, Pak. Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya. Jadi istimanya, konjungsinya terjadi qoblal ghurub, sebelum maghrib atau tenggelamnya matahari. Ini kalau dihitung dari titik koordinat Yogyakarta. Bagaimana kalau dengan di titik koordinat yang lain? Alumni Pondok YTP Kertosono yang namanya Pak Ali Hamdi itu juga dia alumni SMA Muhammadiyah 2 Kertosono, Pak Kholik, yang tahun 1992 keluar dari sana, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, juga menyampaikan data falakiyah yang hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah. Data titik koordinatnya diambil dari lokasi Tanjung Kodok, Paciran, Lamongan. Istimanya konjungsi Ramadan terjadi pada hari ini 10 Maret 2024 pukul 16 lebih 22 menit lebih 41,5 detik. Matahari tenggelam di Tanjung Kodok atau di Paciran itu pada pukul 17 lebih 46 menit lebih 37,31 detik. Dengan demikian, umur bulan, jarak ketika konjungsi terjadi dengan tenggelamnya matahari itu hanya 1 jam lebih 43 menit.
Lama hilal di atas ufuk 3 menit lebih 4,18 detik. Hilal sudah di atas ufuk tapi ketinggiannya di bawah 1 derajat. Lalu bagaimana keputusan PP Muhammadiyah dalam hal ini? Sebagaimana dicantumkan di dalam maklumat yang telah dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah pada tanggal 12 Januari, Muhammadiyah memaklumatkan bahwa besok tanggal 11 Maret 2024 itu 1 Ramadan 1445 Hijriah, jatuh pada hari Senin Pahing. Hadirin yang saya hormati, karena ketinggian hilal yang sangat rendah itu mempunyai potensi besar terjadinya perbedaan awal penetapan awal bulan suci Ramadan pada tahun ini kurang dari 1 derajat, sehingga tidak mungkin dengan menggunakan mata telanjang ataupun bahkan menggunakan teropong bintang bisa meru'yah hilal. Tidak mungkin, itu secara ilmu pengetahuan. Kalau ada orang yang bilang bahwa dia bisa melihat ru'yah hilal dengan ketinggian semacam itu, maka pengakuannya ditolak oleh pengadilan agama. Tidak bisa, tidak masuk akal orang bisa melihat hilal dengan ketinggian semacam itu. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa demikian? Apakah ada sesuatu yang sudah wujud tapi tidak kelihatan? Ada Bu ya, nun sewu, saya analogikan kayak gini. Ibu-ibu hamil itu 1 bulan pertama apa sudah kelihatan? Belum, tapi sudah hamil. Bisakah ketika 1 bulan hamil sudah dipisah di USG? Belum, tapi sudah hamil. Inilah yang membedakan Bapak Ibu hadirin, apa yang disebut dengan kriteria hilal dan bagaimana cara menentukannya. Terlebih lagi pemerintah melalui Mabim, Menteri Agama, keputusan Menteri Agama di Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura menetapkan bulan itu, ru'yah bulan itu hanya bisa dilakukan kalau ketinggiannya minimal 3 derajat dengan jarak sudut antara bulan dan matahari 6,4 derajat. Oke. Karena itu Bapak Ibu hadirin yang terhormat, jangan kaget kalau besok ada yang puasa, besok juga ada yang tidak puasa. Oke. Sekalipun demikian Bapak Ibu hadirin yang terhormat, lebih enak ya akhirnya bersama daripada awalnya berbeda. Loh kok bisa? Iya Pak, karena diperkirakan besar pada tahun ini meskipun penetapan Ramadannya berbeda, tetapi penetapan Syawalnya sama. Kenapa demikian? Karena ijtima'nya, pergantian dari bulan Ramadan ke bulan Syawal itu jatuh pada tanggal 9 April dini hari, sekitar pukul 1 dini hari, sehingga umur bulannya semakin panjang. Dan diperkirakan ketinggian hilal pada tanggal 9 April di sore hari itu ketika matahari tenggelam sudah di atas 6
derajat. Ketemu kan? Ya, ketemu. Jadi mending awalnya akhirnya bersama-sama daripada awalnya berbeda. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, karena itu ini mengingatkan Pak, apa yang terjadi di tahun kemarin kan ya. Pada tahun 2023. Ramadannya berbarengan, yaitu hari Kamis tanggal 23 Maret 2023. Begitu pula pemerintah, tetapi Muhammadiyah hanya puasa sebanyak 29 hari. Jenengan tasih ingat nggih, hari Jumat tanggal 21 April 2023. Mosok jenengan mboten ingat ada kejadian apa Bu tanggal 21 April kemarin 2023? Mboten ingat? Gerhana bulan boten. Peristiwa politik. Napa Bu? Pada hari itu jam 4 ada salah satu partai yang mengumumkan calon presiden dan didampingi oleh presiden sekarang. Itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 April. Ada lagi apa Pak? Muhammadiyah diancam mau dibunuh. Dinarasikan tidak taat kepada pemerintah, buhot Muhammadiyah itu ya, pemberontak kepada pemerintah itu. Dan orang yang menarasikan itu bukan main-main loh, iya kan? Bahkan di Facebook disebarkan itu, iya. Sampai kemudian polisi kemudian bertindak dan menangkapnya kan di Jombang waktu itu. Yang Jombang ya. Saya juga orang Jombang Pak Kholek ya. Namanya Muhammad Ainul Najib, sama dengan Cak Nun, hanya saja beda nasib dan istrinya beda Pak. Beda nasib dan istri. Jadi gitu dah. Coba Muhammadiyah dianggap memberontak gitu, dibunuh dan tidak taat. Bahkan ada ayatnya Bu yang dipakai. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ini ayat untuk menghantam Muhammadiyah, karena Muhammadiyah dianggap tidak taat kepada pemerintahan. Dalam hal ini kasusnya adalah penetapan awal bulan Komariah. Tapi yang menjadi pertanyaan, siapa yang disebut dengan ulil amri itu? Dari segi bahasa Bapak Ibu yang terhormat, uli itu jamak dari waliyun. Waliyun itu artinya pemilik, orang yang mengurus atau orang yang menguasai. Karena jamak, maka pemilik, orang yang mengurus dan yang lain-lain itu jumlahnya lebih dari 3. Jadi uli itu jamak. Kemudian al-amr itu artinya perintah atau urusan. Dengan demikian yang disebut dengan ulil amri adalah beberapa orang yang menguasai atau yang mengurus persoalan. Lalu siapakah yang disebut dengan ulil amri itu? Jenengan menawi bika tafsir Quraisy Shihab, ulil amri itu ada 3. 1, pemerintah atau penguasa itu disebut juga ulil amri. 2, para ulama atau para kiai
itu juga bisa disebut dengan ulil amri. Termasuk pula Muhammadiyah itu bisa disebut dengan ulil amri. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu terdiri dari beberapa orang yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya. Bisa juga disebut dengan ulil amr. Lalu apa wewenangnya ulil amri, Pak? Wewenangnya ulil amri itu hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Sementara berkaitan dengan akidah dan keagamaan murni tidak punya wewenang. Kok bisa demikian? Karena asal katanya al-amru. Al-amru itu ada alif sama lam, menjadi isim ma'rifat atau kata benda tertentu. Jadi ketaatan kita kepada pemerintah kalau ulil amri disebut hanya pada tataran kehidupan sosial kemasyarakatan. Muhammadiyah wajib bayar pajak, Pak. Jenengan yang Muhammadiyah juga wajib taat lalu lintas. Itu namanya atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Kalau kemudian pemerintah katakanlah menetapkan harus memilih si A si B, tidak ada wewenang di dalam hal itu. Tidak punya otoritas untuk mengatur hal itu. Bagaimana mungkin Muhammadiyah dianggap sebagai bughot, pemberontak, tidak taat kepada pemerintah, sedangkan loyalitas Muhammadiyah, dedikasi Muhammadiyah kepada pemerintah tidak terbantahkan, terutama dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Coba kalau Muhammadiyah mogok rumah sakitnya itu ya, sekolahannya mogok, sekarang punya pesantrennya mogok gitu, gimana nanti ya? Lah kok bisa-bisa mengatakan Muhammadiyah pemberontak, tidak taat dan yang lain-lain. Hadirin yang saya muliakan, pertanyaannya Bapak, mengapa awal penentuan bulan Qomariyah yang didasarkan atas sistem lunar, pergerakan bulan mengelilingi bumi itu mempunyai potensi yang berbeda. Dalam literatur fikih Bapak Ibu yang terhormat, bulan Qomariyah itu bisa ditentukan dengan 3 cara. Satu namanya hisab. Secara sederhana hisab itu artinya menghitung atau matematika astronomi. Ada 9 alasan bagi Muhammadiyah mengapa menggunakan hisab ini, metode ini. Baik berupa dalil akli maupun dalil nakli. Baik menggunakan logika atau rasio maupun menggunakan Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah Quran surat Ar-Rahman ayat 5. As-samsu wal qamaru bihusbanin. Matahari dan bulan itu beredar dengan perhitungan. Husban, perhitungan, itu berasal dari kata hisabun, hitung. Ketambahan alif dan nun, husbanun. Kata tersebut mengandungi makna ketelitian dan kesempurnaan. Karena itu Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kalau jenengan baca lagi-lagi tafsir Al-Misbah, disebutkan
wasamsu asamsu wal qamaru bi husban, matahari itu beredar dengan perhitungan yang sempurna dan teliti. Jadi bulan itu kalau dihitung itu bukan hanya bisa menunjukkan hari, bulan apa, bahkan gerhana bulan sudah bisa diketahui dengan cara yang presisi, pas itu. Oke. Lalu siapa selain Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab? Tahun 2023 kemarin ada beberapa pesantren NU yang merayakan Idul Fitri sama dengan Muhammadiyah. Di pesantren Kediri, Pasuruan itu ada menggunakan data falakiyah yang sama sehingga menetapkan bulan Syawal 1440 Hijriah sama dengan Muhammadiyah. Ada pula Bapak Ibu Persis Persatuan Islam, sebuah organisasi modern yang berdiri pada tahun 1923 Masehi. Hanya saja kriteria hilalnya berbeda dengan kriteria yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal, tetapi kalau Persis menggunakan hisab imkanur ru'yah. Sehingga kalau tidak memungkinkan di ru'yah bagi Persis, maka tetap disempurnakan hitungan bulannya menjadi 30 hari. Yang kedua, metode untuk menentukan hilal namanya ru'yatul hilal. Berasal dari kata ro'a. Ro'a itu kalau makna kamus melihat dengan mata. Dalam perkembangan modern melihat dengan teropong. Hanya saja yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang terhormat, kapan hilal itu punya visitabilitas memungkinkan untuk dilihat? Ru'yah sebetulnya adalah pelaksanaan dari perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Kapan bulan hilal bisa dilihat? Ini yang menjadi perdebatan, Pak. Kalau sekarang disepakati oleh Menteri Agama di beberapa negara yang saya sebutkan tadi adalah 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Yang ketiga, cara menentukan hilal namanya istikmal. Fa in ghumma alaikum fa atimmu thalasina. Menyempurnakan bilangan hitungan bulan menjadi 30. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sahru hakada. Nabi itu as-sahru hakada. 1 2 3. Berapa? 30. As-sahru hakada. 1 2 29. Bulan itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30 hari. Fa in humma alaikum fa atimmu salasina. Bapak Ibu hadirin yang terhormat,
Lalu bagaimana sikap kita terhadap perbedaan tersebut? Baik metode dan kriteria hilal yang disampaikan oleh para ulama kita. Apakah harus kemudian mengecam saudara-saudara kita yang berbeda? Calon rokok itu ya, nggak puasa itu calon rokok dan yang lain-lain, atau sebaliknya. Dalam kaidah usul fikih, dalam kaidah fikih disebutkan Bapak Ibu, la yungkaru al mukhtalafu fih wa innama yungkaru al mujma'u alaihi. Perbedaan itu tidak untuk dibenci selama ada dasarnya, bukan karena waton suloyo supaya berbeda. Tidak. Jadi perbedaan itu tidak untuk dibenci selama ada dasarnya. Wa innama yunkaru al mujma'u alaihi. Yang harus dibenci adalah perbuatan-perbuatan yang telah melanggar kesepakatan yang disepakati oleh para ulama. Yang kita benci itu adalah kalau ada orang Islam, perbuatannya ya, kalau ada orang Islam yang waktunya puasa tidak poso. Jangan-jangan perdebatan kita habis ketika persoalan kapan itu hilal, kemudian kita tidak memperhatikan hal-hal yang menjadi substansi dalam bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Selama perbedaan itu ada dasarnya, maka menjadi sah. Lawang kita pemilu aja kemarin beda-beda nggih Bu nggih. Ada yang 01, ada yang 02, 03, ada yang nggak nyoblos gitu ya. Ada 04, kata Pak Kholik ada 04 itu ya. Ada yang partai A, partai B dan yang lain-lain. Ada yang memilih paket makan siang gratis ya. Ada yang memilih paket internet gratis ya. Ada yang memilih itu dan itu. Selama ada dasarnya itu tidak apa-apa. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i itu berdebat hebat dengan muridnya yang bernama Yunus bin Abdil A'la. Perdebatan yang hebat sehingga kemudian Yunus pulang meninggalkan gurunya yang bernama Imam Syafi'i. Setelah berdebat hebat itu, kemudian malam-malam Imam Syafi'i mengetuk pintunya Yunus bin Abdul A'la. Tok tok tok. Siapa? Muhammad bin Idris. Yunus bingung, Muhammad bin Idris itu siapa? Berpikir-berpikir, dia kemudian tahu, oh ini adalah namanya Imam Syafi'i, guru saya. Coba, habis berdebat hebat melawan muridnya, gurunya yang datang kepada muridnya. Sebagai seorang guru, Imam Syafi'i bilang kepada Yunus, wahai Yunus, kita banyak bersatu dalam berbagai persoalan. Kenapa kemudian kita bertengkar dalam satu soal? Jadi hal-hal yang membuat kita bersatu itu banyak. Tetapi kemudian kenapa kita harus bermusuhan dalam satu hal? Gara-gara berbeda dalam satu hal, kenapa kemudian kita bermusuhan, saling mencaci maki, bahkan ancaman pembunuhan dan yang lain-lain. Kemudian Imam Syafi'i bilang kepada Yunus, wahai Yunus, kesamaan hati itu lebih utama daripada kesamaan sikap. Menjadi muslim dengan mempercayai rukun iman dan rukun Islam itu lebih utama daripada apakah sholat kita menggunakan basmalah atau tidak.
Bagaimana cara menentukan hilal atau tidak itu kan itu soal yang lain. Yang penting sikap hatinya sama sebagai orang muslim. Lanjut Imam Syafi'i, bencilah kesalahan tapi jangan membenci pelakunya. Bencilah kemaksiatan dengan segenap hati, namun kasihanilah pelakunya. Kritislah kepada pendapat orang lain, tapi muliakanlah atau hormatilah orang yang menyatakan pendapat itu. Sebab kita itu tugasnya adalah membasmi penyakit, bukan menghilangkan, membinasakan orang yang sakit. Jadi lumrah la yungkaru al mukhtalafu fi wa innama yungkaru al mujma'u alaihi. Biasa kalau ada berbeda, tapi bukan waton suloyo, biar berbeda dengan yang lainnya. Dalam kaidah yang lain disebutkan laisa kullu khilafin jaa mu'tabaron illa khilafun lahu haddun minan nadhar. Setiap perbedaan itu tidak dianggap sebagai perbedaan kecuali ada dasarnya. Karena itu tidak penting Bapak Ibu kita memperdebatkan dahulu mana antara ayam dengan telur, gak ketemu. Kayak kita orang gila kalau memperdebatkan hal itu. Laisa kullu khilafin jaa mu'tabaron illa khilafun lahu haddun minan nadhar. Bapak Ibu yang terhormat, lalu di tengah perbedaan yang saya sebutkan tadi, sampai hari ini Pak, para ulama kita bersepakat bahwa hukum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Inilah yang al-mujma' alaihi. Para ulama bersepakat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Salah satu dasarnya adalah famang syahida minkumus syahra fal yasumhu. Kalau kita menyaksikan bulan Ramadan itu, maka syal yasumhu, harus berpuasa. Apa makna syahida? Dalam tafsir atau bari disebutkan maqamul mukimi, orangnya tidak dalam perjalanan. Begitu pula orangnya adalah balik berakal, kemudian di rumah sahih, badannya sehat bugar, dan tidak terhalang bagi perempuan, tidak terhalang karena haid atau sejenisnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan dua kata. Satu saum, yang kedua adalah siam. Saum disebutkan oleh Allah hanya satu kali di dalam Quran surat Maryam ayat 26. Fakuli wasrobi wa qori aina fa imma taroyinna minal basyari ahadan fakuli inni nadartul lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ayat ini menjelaskan betapa gundah dan galaunya Maryam ketika mau melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam. Bagaimana dia tidak gundah? Dia adalah seorang yang taat kepada Allah. Tiba-tiba kemudian perutnya membesar tanpa ada satupun laki-laki yang menjawilnya. Berfirman Allah kepada Siti Maryam,
fakuli wasrobi wa qurri aina fa imma taroyinna minal basyari ahadan fakuli inni nadaratu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Wahai Maryam, makan dan minumlah, tenangkanlah hatimu. Kalau ada orang yang melihat, maka katakanlah, saya hari ini niat puasa, sauman. Puasa apa? Menahan untuk berbicara, alias tidak omon ya, tidak ngomong. Hari ini saya sauman, tidak berbicara, menahan untuk bicara. Sedangkan siam disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Persis hitungan bulan Ramadan itu jatuh pada bulan yang ke-9. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ada, An-Nisa ada, Al-Ma'idah juga ada, dan Al-Mujadalah. Jumlahnya sekitar 9. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, lalu menurut Imam Al-Ghazali, puasa yang akan kita lakukan besok itu bagi orang yang menjalaninya terbagi menjadi 3. 1, puasanya orang umum yang oleh Imam Al-Ghazali disebut dengan awam, orang umum pada umumnya. Bagaimana puasanya orang umum itu? Ya tidak makan, tidak minum, plus juga tidak melakukan hubungan seksual dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tetapi ya, tangannya tidak puasa, matanya juga tidak puasa, sehingga kadangkala tangan dan matanya terlibat melakukan hal-hal yang terlarang oleh agama. Itu namanya puasa orang yang umum. Yang kedua, tingkatan yang kedua ini, tingkatan orang soleh ini, namanya puasa khusus. Selain hal itu yang ditahan, orang yang puasanya khusus itu menahan pandangan matanya, lidahnya juga ikut berpuasa, seluruh anggota tubuhnya ingin juga puasa, sehingga bagaimana kemudian tubuhnya itu dikendalikan tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna atau sesuatu yang makruh, bahkan dosa dan maksiat. Jadi tidak hanya makan dan hubungan seks saja, tetapi seluruh anggota tubuhnya itu dikendalikan. Ini puasanya orang yang soleh. Yang ketiga, ini puasanya para nabi, namanya khawasul khawas, puasa khusus dari yang khusus. Tidak hanya tubuhnya tetapi juga hatinya diisi hanya Allah, Allah, Allah. Bahkan dari segala urusan duniawi dihilangkan, isinya adalah Allah, 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 Allah. Ini puasanya para nabi, Pak. Lalu apa hubungannya puasa dengan penyucian diri, Pak? Segala ibadah yang kita lakukan, hadirin yang terhormat, itu adalah dalam rangka tazkiyatun nafs. Syariat yang kita lakukan itu adalah syariat yang di samping dia adalah memudahkan bagi kita, juga adalah proses penyucian diri kita. Apa buktinya bahwa syariat kita mudah? Coba perhatikan kita semua. Sholat, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kalau tidak mampu berdiri maka dengan cara duduk.
Tidak mampu dengan duduk, maka cara berbaring. Tidak mampu, disolati. Puasa bagi yang sakit, maka boleh berbuka. Yang penting sakitnya bukan sakit panu, kadas, gudik dan yang lain-lain. Sakitnya yang yang masakoh. Bahkan hanya berapa hari toh? Dari 1 tahun kita hanya punya kewajiban puasa selama 29 atau 30 hari. Begitu pula selain syariat yang mudah itu adalah proses tazkiyatun nafas kita. Salat itu diumpamakan oleh baginda Nabi seperti halnya sungai yang mengalir di depan rumah kita. Sungainya bersih, nggih Bu, nggih. Tidak seperti sungai berantas atau yang lain ini ya. Kemudian kita mandi di dalamnya. Kamasalin nahrin jarin bibabi ahadikum. Jadi seluruh syariat Islam, ibadah yang kita lakukan itu adalah proses tazkiyatun nafas, proses untuk pensucian diri kita. Kita dari Allah dan kita pula akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semakin mendekatkan kepada Allah, semakin mendekatkan kepada Allah. Kenapa demikian itu Bapak Ibu hadirin? Perhatikan, manusia kita kayak ini itu kan terjadi dari 2 hal, 2 dimensi. Ada dimensi tubuh kita. Tubuh kita itu berasal dari tanah. Tanah itu tempatnya adalah paling bawah, simbol dari kehinaan. Sedangkan dimensi rohani kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci. Hanya saja perhatian kita terhadap dimensi tubuh kita itu lebih daripada perhatian kita kepada dimensi rohani kita. Coba, mulut kita itu kata orang Jawa, bal gedibal gedene sak bantal diuntal. Bahasa Jawa Bu, ya. Kata mbah-mbah saya seperti itu ya. Bal gedibal gedene sak bantal diuntal. Jadi mulut kita itu bisa menguntal, memakan yang meskipun itu gedenya sak bantal itu. Serakah itu ya. Sehingga mulut kita itu bisa Bu ya, masjid masuk, uang masjid masuk ya. Aspal masuk itu ya. Jembatan masuk itu ya. Pesawat masuk. Pesawat masuk, bal gedibal gedene sak bantal diuntal. Itu mulut kita itu. Dan perut kita tidak akan pernah terpuaskan. Itu karena perhatian kita kepada tubuh kita. Ibu-ibu mungkin perhatian, masa wajah saya kok belum glowing ya, waktunya facial ya gitu. Iya. Yang laki-laki bagaimana kemudian tubuhnya menjadi sispek gitu ya. Iya. Perutnya berapa itu ya? Ya, kotak 6 gitu ya. Kalau saya kotak 1 ini. Itu one pack itu ya. Jadi perhatian kita kepada tubuh itu luar biasa. Jangankan itu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kok, seumpamanya kita itu punya 1 kirot, 1 gunung emas, itu pingin emas lagi. Pingin emas lagi. Sudah punya mobil, pingin beli yang bagus, sampai pingin beli kereta api. Dan kata Nabi, yang membuat kita jera itu adalah tanah yang masuk ke dalam mulut kita, alias dikubur. Orang Jawa punya filosofi 9 lubang kenikmatan, Pak.
Mata punya kenikmatan melihat yang hijau-hijau, bapak-bapak melihat istrinya, ya. Kalau orang nakal melihat yang lain, naudzubillah min dzalik. Apalagi dua ini telinga, ini juga dua daun telinga kita mendengarkan musik. Ibu-ibu disanjung oleh suaminya, pagi ini sampean kok cantik ya, Masya Allah, itu nikmat sekali nggih Bu, nikmat sekali. Nggak pernah ya ngomong ngapunten nggak pernah nggih, curhatan ibu-ibu, masaknya kok enak sekali, itu kan masuk telinga, itu kan nikmat, itu saling nyanjung ya. Atau kemudian Masya Allah ngono gibah ngerasani tonggo, oh si aku Masya Allah gelangnya ya Allah, mulai dari atas sampai bawah tangan gitu ya. Ada gibah kadang-kadang nikmat kan gitu. Apalagi Pak, sembilan lubang kenikmatan, hitung kita kan, membawi masakan, sate. Bahkan nuwun sewu Bu, kadang-kadang kita itu membawi sesuatu yang buruk dari kita, dan itu kita anggap sebagai sesuatu yang nikmat. Coba kentut jangan dut, teman-temannya sudah buyar, sampean Masya Allah, nah gini gitu. Mulut makan, ini yang saya sebutkan tadi dan yang lain-lain. Kemudian terakhir bawah kita Pak, depan dan belakang, jumlahnya 9 Pak, 9 lubang kenikmatan kata orang Jawa. Dan kalau kita bisa ngempet itu, pahalanya luar biasa. Melalui apa? Melalui syariat yang disebut dengan puasa. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, puasa itu banyak terjadi pada banyak agama dan kebudayaan Pak, tidak hanya Islam. Karena itu sebutkan di dalam Al-Quran kan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Coba kalau tubuh kita itu tidak bisa kita empet, bagaimana mungkin kemudian hati kita menjadi bersih, bagaimana mungkin bisa kita kembali kepada Allah dengan biqalbin salim. Caranya adalah empet apa yang menjadi kebutuhan kita, melalui apa? Melalui kewajiban puasa Ramadan. Dalam berbagai literatur tasawuf, pensucian diri itu bisa dilakukan dengan takhalli, meluruhkan, menghilangkan segala yang buruk dari sifat kita, kemudian kosongkan dari hal-hal yang buruk, kemudian tahalli, kemudian menghiasi kita dengan perbuatan yang baik, yang terakhir adalah tajalli, menyadari Allah ada di mana-mana, sehingga kita eling lan waspada. Inilah yang disebut oleh Allah la'allakum tattaqun. Menawi kalau Bapak Ibu hadirin yang terhormat belajar ilmu balaghah, la'alla dalam ilmu balaghah stylistika bahasa Arab itu, gaya bahasa Arab itu, harapan itu ada dua. Satu namanya harapan yang disebut dengan taroji, harapan yang mungkin bisa dicapai, menggunakan lafadz la'alla. Ada pula harapan yang tidak mungkin tercapai, namanya tamanni, menggunakan lafadz laita. Persis ucapannya Siti Maryam, la'alli ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Mudah-mudahan saya mati sebelum melahirkan Nabi Isa dan saya dilupakan oleh manusia, menggunakan laita. Tetapi ini namanya tamanni, harapan yang tidak mungkin kesampaian. Berbeda dengan hal itu dalam konteks puasa, siam menggunakan la'allakum.
lakum. Jadi sudah didesain oleh Allah bahwa dengan kita berpuasa kita menjadi suci diri kita, la'allakum tattaqun. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, inilah yang bisa saya sampaikan pada pengajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah bagi saya khususnya dan kepada Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz. Ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan dan kita terima tadi ini. Jadi perbedaan awal Ramadan dan beberapa kenikmatan yang telah kita rasakan hari ini. Salah satunya adalah 9 kenikmatan termasuk hidung, dan saya tidak menikmati hidung karena hidung saya mempat ini. Salah satunya. Bapak Ibu sekalian yang hormati, masih ada waktu sekitar 30 menit. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan sesuatu hal, kami persilakan dulu. Dari Ibu dulu. Oh, baik. Dari Bapak Pak Joko satu, yang lainnya. Cukup dari Pak Joko. Terima kasih, waktu berikan pada Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi tentang penetapan tanggal 1 Muharram, Ustadz. Satu Ramadan, maaf. Kalau kita perbandingan dengan kondisi aktual dari pada zamannya ketika Nabi menetapkan 1 Ramadan, itu dari orang-orang yang mendalilkan pada landasan untuk ru'yatul hilal, itu mengatakan bahwa pada saat Nabi menetapkan 1 Ramadan itu kan belum ada alat untuk meneropong gitu, dan anjurannya adalah untuk melihat bulan pada saat itu. Apakah ada cerita yang kondisi real aktual pada saat itu bisa menceritakan bahwa memakai model hisab itu bisa digunakan sebagai argumentasi untuk meyakinkan kepada kita untuk lebih yakin memakai metode hisab begitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko. Buat yang lainnya sekaligus. Cukup? Baik, oh ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, pada kesempatan kali ini mohon kami izinkan untuk bertanya berkaitan dengan persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Dari beberapa paparan yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi, yang ingin saya sampaikan bahwa mohon apa kiranya yang harus lebih kita tekankan dalam rangka untuk bisa menghindari hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, yang sifatnya adalah menahan diri dalam rangka ibadah puasa yang sudah kita laksanakan nanti benar-benar bisa diterima oleh Allah SWT. Mungkin itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama cerita tentang hisab yang jadi rujukan sampai sekarang. Yang kedua, hal-hal apa saja yang kita lakukan untuk menghindari daripada yang sudah disampaikan tadi. Jadi kiat-kiat apa ya itu yang bisa kita lakukan saya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang terhormat, khusus yang pertama soal ru'yat.
Ya. Bagi orang Muhammadiyah, Pak, ru'yat itu adalah sarana, bukan bagian dari ibadah. Salah satu alasannya kenapa hanya sekedar alat untuk menentukan kapan datangnya Ramadan dan bulan-bulan Qamariyah, bukan hal ibadah. Kalau sebagai sarana, maka bisa berkembang sesuai dengan perkembangan hukum. Kalau ia bagian dari ibadah murni, tentu kemudian tidak bisa berubah. Lah bagi kita orang-orang Muhammadiyah itu ru'yat itu sarana, Pak. Kaidahnya adalah taghayyurul ahkami bi taghayyuril amkinati wal azminati. Hukum yang terkait dengan kebiasaan atau adat istiadat itu bisa berubah berdasarkan waktu dan tempat. Zaman Nabi belum ada hisab, Pak. Belum ada ilmu matematika secanggih seperti ini. Karena Nabi itu hidup pada abad ke-6 Masehi. Begitu pula Bapak Ibu yang terhormat, zaman Nabi itu orang menunaikan haji dengan menggunakan unta. Lah sekarang kalau Pak Kholik mau haji naik unta dari Kertosono ke Mekah itu berapa jam itu? Berapa hari itu? Iya. Jadi zaman Nabi itu kalau zakat dengan gandum. Lah kalau orang Indonesia zakat dengan gandum tidak memungkinkan karena makanan pokoknya adalah berupa beras yang hari ini semakin mahal. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, ru'yah bagi Muhammadiyah itu adalah sarana, bukan ibadah. Sarana untuk menentukan kapan datangnya bulan-bulan di Qamariyah. Karena itu bisa berkembang. Oke. Memang secara dalil nakli yang soreh, yang jelas, yang qat'i itu tidak ada dalam hal ini. Dalam hisab ya, dalil tidak ada. Tetapi juga ru'yah itu punya problem juga, Pak. Ru'yah itu problemnya soal visitabilitas. Kapan Nabi tidak menentukan kapan Qamariyah itu, hilal itu dalam posisi berapa derajat bisa dilihat. Dan siapa dan daerah mana yang masuk dalam, kalau ada si A bisa melihat hilal, daerah mana saja yang bisa masuk tidak bisa. Tidak ditentukan secara jelas oleh baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu perkembangan ru'yah itu juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga yang saya sampaikan tadi ada namanya imkanur ru'yah. Pada derajat ketinggian hilal minimal 3 derajat. Itu berkembang. Lah kalau dulu berapapun itu bisa dilihat. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, antara hisab dengan ru'yat itu dua hal yang sejalan. Tinggal kita menentukan kriteria hilal kita, mana yang kita yakini sebagai sebuah bulan atau sebagai sebuah kebenaran. Tentu saja kita berharap Muhammadiyah dan ormas lain mempunyai kesepakatan soal penyatuan kalender di masa yang akan datang, sehingga nuwun sewu kadangkala perbedaan fikih semacam ini membingungkan bagi para jamaah. Yang penting Bapak Ibu di samping itu adalah tidak boleh talfik. Talfik itu mencampurkan antara yang satu dengan yang satu dan tujuannya hanya untuk
memenuhi keinginan nafsu. Contoh, ya. Contoh, kalau tahun ini ikut ikut ru'yah, maka penetapan bulannya ikut ru'yah, maka begitu pula akhir bulannya juga mengikuti ru'yah. Jangan enaknya kemudian karena yang hisab 30 hari, ya awal bulan ikut ru'yah, akhir bulan ikut hisab, ya. Kortingan satu hari lumayan. Namanya talfik, yaitu mencampur adukan antara beberapa madhab atau metode dalam menentukan hilal. Gitu nggih. Jadi kita berharap betul Muhammadiyah, NU, pemerintah kemudian bisa menetapkan soal penyatuan kalender. Sebetulnya Bapak Ibu, kalender dalam Samsiah Hijriyah itu juga problem. Kenapa? Karena ada 1 tahun itu di mana bulan Februarinya adalah sampai tanggal 29 tahun Khabisat. Jadi 1 hari itu bukan 24 jam, tetapi bisa kurang dari itu atau lebih dari itu. Bila ketemunya ada pada tahun Khabisat, mereka bisa bersepakat dalam hal ini. Mudah-mudahan suatu ketika kita umat Islam di Indonesia khususnya juga bisa bersepakat dalam penentuan awal bulan Komariah. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan? Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebelum bulan suci Ramadan datang, kita sesungguhnya sangat disunahkan untuk menunaikan puasa. Pada bulan apa? Pada bulan Rajab sama bulan Sa'ban. Bahkan di antara kita sudah melatihnya dengan doa kan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. 2 bulan itu sebetulnya adalah latihan sebelum kita dilatih dalam sebuah madrasah yang disebut dengan madrasah Ramadan. Tentu saja tidak ada kiat-kiat tertentu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Hanya saja Bapak Ibu hadirin, kalau kita melihat para ulama, para kiai di dalam menjalankan ibadah Ramadan luar biasa. Imam Syafi'i itu, Muhammad bin Idris As-Syafi'i itu, setiap hari itu khatam Al-Quran 2 kali. Pagi sampai sore khatam 1 kali, malamnya khatam sekali. Sehingga dalam 1 bulan Imam Syafi'i khatam 60 kali Al-Quran. Lah kita nopo Pak? Khatam baca WA nopo niku? Karena menurut riset itu orang Indonesia semakin lama itu penggunaan HP-nya semakin tinggi. Risetnya 5 jam Pak, kita membaca HP itu 5 jam. Loss. Sekarang katanya risetnya bertambah menjadi 6 jaman. Kita ini apa yang kita, tentu saja kemudian Ramadan ini kan bulan yang mulia, kesempatan bagi kita. Bahkan Nabi bilang rohima anfu rajulin, hidungnya itu menjadi rusak, artinya celaka bagi seseorang yang menjumpai Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula paling tidak puasa kita lebih meningkat daripada tahun lalu. Kalau tahun lalu adalah puasanya orang umum, maka sekarang bagaimana menjadi puasanya khawas, orang-orang yang khusus. Tidak hanya berkaitan dengan makan dan hubungan seks, tetapi bagaimana kita ngempet
mengendalikan tubuh kita untuk tidak melakukan keburukan dan kemaksiatan. Sampun nggih. Nggih, saya pikir sudah, ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan doa, Pak. Nggih, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pengajian Fajar Mubarak pagi hari ini membawa berkah bagi kita semua. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azimi sultak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la dainan illa qadaitahu wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah agama kami ya Allah pelindung dari segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, perbagusilah agama kami ya Allah. Ya Allah, perbagusilah dunia kami ya Allah, tempat di mana kami hidup saat ini ya Allah. Ya Allah, perbagusilah akhirat kami ya Allah. Suatu hari kelak kami akan bertempat di akhirat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami ya Allah tambahan dari segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kematian kami ya Allah istirahat dari segala dosa dan maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bisa sampaikan terima kasih kepada Ustadz Abdul Najib yang telah memberikan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga masyarakat beliau dapat memberi keberkahan kepada kita semuanya. Faslakah fid dunya hatal akhirah. Namun sebelum acara ini kita tutup, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama disampaikan kepada seluruh jamaah sekalian dan kaum muslimin semua yang ada. Ini adalah ada peluang amal jariah. Sekali lagi peluang amal jariah yang akan kita tasarrufkan kepada pembangunan masjid di Sidoarjo Sawahan. Dan ini dari tanah wakaf Bu Atikoh. Sekali lagi kami sampaikan pada peluang jariah kepada Bapak Ibu sekalian dan kita semua yang bagi ada sebagian rezekinya bisa langsung dikirimkan melalui Lazismu. Terima kasih demikian informasi yang kami sampaikan. Marilah kita acara pada pagi hari ini dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu kali pengumuman lagi untuk Ahad kedua bulan depan adalah Ustadz Ali Mansur Kastam dari YTB Kertosono. Terima kasih.